guys, selamat datang di channel Mr. Villain 88 dengan gue Reza sebagai host kalian. Di video kali ini gue akan membawakan Villain Racing Update edisi khusus yang dimana gue akan membahas dan juga mereview hasil daripada pay-per-view All Elite Wrestling, yaitu All Out yang baru saja dilaksanakan di tanggal 5 September atau di waktu Indonesia ini kita baru saja menyaksikannya di tanggal 6 September pagi ya, yang dimana untuk All Out kali ini pun menjadi All Out kali ketiga yang dilaksanakan oleh AEW sejak tahun 2019 yang lalu. Dan untuk All Out di tahun ini yang menjadi atraksi utama atau menjadi main event untuk pay-per-view kali ini adalah pertandingan CM Punk menghadapi Darby Allin yang menandakan kembalinya CM Punk ke dunia pro wrestling sejak dia absen selama 7 tahun lamanya. Dan match kedua yang mengundang banyak perhatian adalah pertandingan untuk memperebutkan gelar AEW World Championship, yaitu pertandingan antara Christian Cage yang menantang juara bertahan Kenny Omega. Dan untuk di All Out kali ini secara total itu ada 10 match yang dipertandingkan di event kali ini, di mana satu diantaranya itu dipertandingkan dalam pre-show mereka yang dinamakan The Buy-In, dan 9 diantaranya itu dilaksanakan dalam main show mereka. Dan bisa gue bilang itu merupakan match yang cukup banyak ya, meskipun ini merupakan show pay-per-view. Dan atas hal tersebut begitu ya, karena banyak hal juga yang perlu gue sampaikan, maka gue tidak akan mereview secara mendetail untuk match-match yang dilaksanakan, karena masih banyak poin-poin yang lebih menarik yang bisa mengejutkan ya bagi kalian untuk menyaksikannya gitu. So, tidak panjang lebar lagi gitu ya, kita mulai saja dengan sesi pre-show atau The Buy-In, yang dimana dalam Buy-In itu sendiri mereka mempertandingkan satu match ya, yaitu adalah 10-man tag team match antara Hardy Family Office yang dipimpin oleh Matt Hardy bersama Private Party dan juga The Hybrid 2. Dan lawannya itu adalah tim daripada Orange Cassidy bersama Chuck Taylor, Wheeler Yuta, dan juga Jurassic Express ya, yang diwakili oleh Luchasaurus dan juga Jungle Boy. Bisa dibilang pertandingan 10-man tag team match ini selain men-showcase nama besar seperti Matt Hardy gitu ya, di pertandingan ini pun mereka juga men-showcase bintang-bintang muda dan juga bintang-bintang yang menjanjikan bagi AEW, seperti tag team muda dari The Private Party, lalu juga ada bintang muda dari Orange Cassidy, Wheeler Yuta, dan juga Jungle Boy gitu guys ya. Dan di pertandingan ini sebenarnya pertandingan yang cukup menarik, dan kita pun bisa melihat sebagaimana tipikal sebuah tag team match dengan angka peserta yang cukup besar, di mana kita pun bisa melihat chain wrestling yang menunjukkan kebisaan atau kemampuan atau men-showcasekan kemampuan dari masing-masing peserta di pertandingan tersebut. Namun pada akhirnya pertandingan ini pun bisa dimenangkan oleh tim daripada Orange Cassidy ya, setelah Jungle Boy ini pun berhasil melakukan snap lock ya kepada Angelico dari The Hybrid 2, yang membawa tim ini pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Dan melihat kekalahan tersebut ya, tentunya tim daripada Hardy Family Office ini pun tidak menerima kekalahan tersebut, dan mereka itu pun langsung menyerang lawan-lawannya pasca kekalahan tersebut ya, dengan bantuan sisa anggota daripada Hardy Family Office tersebut, yaitu ada The Butcher dan juga The Blade, yang dimana di event All Out ini pun menjadi pertanda atau menjadi event comebacknya bagi The Butcher ya, sejak dia absen di bulan April yang lalu karena dia mengalami cedera di salah satu jarinya. Dan dalam comeback ini pun The Butcher ini pun berserta rekan tag team yaitu The Blade itu membantu para anggota Hardy Family Office untuk menghabisi tim lawannya. Dan kita pun sempat melihat bagaimana Hardy Family Office itu pun mencoba untuk mencukur rambut daripada Orange Cassidy. Namun hal tersebut pun urung dilaksanakan karena kita pun bisa melihat para anggota locker room yang bisa dibilang merupakan karakter protagonis atau face ini pun memasuki arena pertandingan untuk menolong tim Orange Cassidy bersama rekan-rekannya gitu guys ya. Dan itu pun membawa kita ke main show daripada AEW All Out itu sendiri, yang dimana main show kali ini pun dibuka dengan pertandingan untuk memperebutkan TNT Championship, yang dimana pertandingan TNT Championship ini pun mempertandingkan Eddie Kingston sebagai penantangnya menghadapi juara bertahan yaitu Miro, yang dimana
pertandingan ini pun berjalan sesuai sebagaimana gua bicarakan ya dalam video preview untuk All Out itu sendiri. Bagaimana gua menginginkan melihat si Miro ini di pertandingan ini pun menjadi superior dengan bantuan kemampuan storytelling dari Eddie Kingston. Dan ternyata hal tersebut pun kejadian gitu ya. Bagaimana si Eddie Kingston ini pun merespon serangan-serangan yang diberi Miro itu sangat dibilang top notch lah gitu. Dan walaupun begitu ya, kita pun bisa melihat Eddie Kingston pun bisa memberikan beberapa serangan yang bisa dibilang cukup efektif lah, bahkan bisa saja menghantarkan dia untuk memenangkan pertandingan tersebut. Padahal si Eddie Kingston itu pun berhasil melakukan finishing move-nya, yaitu Hurricanrana backfist ya kepada Miro, yang sebenarnya serangan tersebut pun sempat membuat si Miro itu pun terkapar di show daripada AEW Rampage di hari Jumat yang lalu. Dan hal serupa pun terjadi di malam tersebut dan membuat si Eddie Kingston mengambil kesempatan untuk mempin Miro. Namun ternyata Miro pun masih bisa mematahkan pin dari Eddie Kingston di hitungan kedua gitu guys ya. Dan sejak saat itu kita pun bisa melihat Miro itu pun seakan memasuki rage mode, atau dia pun seakan mengeluapkan segala emosi yang dia miliki, atau seakan dia tuh all out gitu guys. Dan dia pun memberikan serangannya kepada Eddie Kingston tanpa memberi ampun gitu ya. Walaupun kita pun sempat melihat bagaimana Eddie Kingston pun memberikan beberapa perlawanan, namun gua rasa itu sudah tidak amat berpengaruh ya kepada si Miro ini. Yang pada akhirnya Miro ini pun mendapatkan kesempatan emas untuk memenangkan pertandingan tersebut pada saat dia berhasil mendapatkan kesempatan untuk mengeksekusi submission move andalannya, yaitu the game over kepada Eddie Kingston. Namun hal yang mengejutkan terjadi pada saat si Miro mengeksekusi game over tersebut, yang dimana Eddie Kingston itu pun berhasil lolos dari gerakan submission tersebut. Yang gua rasa gerakan tersebut pun merupakan gerakan yang cukup sulit untuk dilepas sepanjang sejarah dia bertanding di AEW ya untuk Miro ini sendiri. Namun momen tersebut memang sebenarnya membuat si Miro ini cukup terkejut. Tapi hal tersebut pun hanya berlangsung dalam waktu sesaat saja, karena kita pun bisa melihat bahwa Miro ini pun berhasil mengambil kembali kendali jalani pertandingan tersebut begitu ya. Dan walaupun begitu, Eddie Kingston pun sempat memberikan beberapa perlawanan yang bisa dilihat bahwa perlawanan ini lebih efektif ya dibandingkan sebelumnya gitu ya, setelah dia berhasil mematahkan gerakan game over tersebut gitu ya. Namun ada satu momen yang dimana pada akhirnya Miro ini pun berhasil mempertahankan gelarnya sebagai TNT Champion pada saat sebenarnya si Eddie Kingston pun mencoba untuk kali keduanya melakukan finishing move-nya, yaitu Hurricanrana backfist kepada Miro. Namun Miro ini pun bisa menghindarinya dan menggantinya dengan kombinasi super kick yang dilakukan oleh Miro, dan diakhiri dengan salah satu serangan andalannya, yaitu Machka kick, dan berhasil memenangkan pertandingan tersebut via pinfall gitu guys ya. Dan kemenangan Miro atas Eddie Kingston itu pun membuat Miro ini pun berhasil mempertahankan gelarnya sebagai TNT Champion, dan selain itu pun memperpanjang rekor Miro dalam single match, yang dimana sekarang dia pun sudah memenangkan 14 pertandingan secara beruntun dan tidak pernah kalah sejak debutnya guys ya. Dan seperti yang gua bilang gitu ya, dengan kemenangan Miro atas Eddie Kingston itu pun membuat karakter daripada Miro ini pun semakin superior, semakin sulit untuk dikalahkan oleh penggulat-penggulat lainnya gitu ya, yang membuat para penggulat lainnya yang ingin menantang Miro untuk gelar TNT Championship harus berpikir dua kali gitu. Dan kita pun berlanjut lagi ke pertandingan yang kedua, yaitu adalah pertandingan single match antara Jon Moxley menghadapi salah seorang legenda New Japan Pro Wrestling, yaitu Satoshi Kojima. Ya, bisa dibilang ini merupakan penggulat kedua yang dilawan oleh Jon Moxley ya, yang berasal daripada New Japan Pro Wrestling. Setelah sebelumnya Jon Moxley pun sudah pernah menghadapi perwakilan daripada New Japan Pro Wrestling di awal tahun ini, yang merupakan legenda lain, living legend lainnya dari New Japan Pro Wrestling, yaitu Yuji Nagata ya. Dan dalam pertandingan ini pun gua pun cukup senang ya bagaimana pertandingan ini pun berjalan sebagaimana gaya bertanding daripada New Japan Pro Wrestling itu sendiri, yang dimana diwarnai dengan light strike dan juga tempo yang cukup cepat.
Dan kita pun bisa melihat build daripada match ini kali ini pun cukup rapi dan cukup terstruktur ya, dimana dimulai dengan beberapa sequence chain wrestling dibawakan oleh Jon Moxley dan juga Satoshi Kojima, namun berlanjut lagi dengan pertukaran serangan dengan tempo yang cukup cepat. Dan bagaimana kita pun bisa melihat seberapa ambisi daripada masing-masing petarung untuk menghabisi lawannya dalam tempo waktu yang cukup cepat ya, dimana setelah serangkaian chain wrestling yang dilaksanakan di awal pertandingan, kita pun bisa melihat bagaimana Satoshi Kojima ini pun langsung mencoba untuk melakukan finishing move-nya, yaitu adalah Coast Lariat kepada Jon Moxley. Namun beberapa kesempatan yang dilakukan oleh Satoshi Kojima itu pun masih bisa digagalkan oleh Jon Moxley. Hal serupa pun berlaku bagi Jon Moxley, yang dimana Jon Moxley pun hampir saja berhasil melakukan beberapa kali finishing move, yaitu Paradigm Shift ya, walaupun masih bisa dipatahkan oleh Satoshi Kojima. Dan tentunya gitu ya, sebagaimana gaya pertandingan daripada New Japan Pro Wrestling itu sendiri, kita pun bisa melihat adanya chop contest ya yang dibawakan oleh Jon Moxley dan juga Satoshi Kojima, dan kita pun bisa melihat bagaimana Satoshi Kojima ini pun bisa unggul dalam kontes tersebut, yang mengantarkan dia berhasil mengeksekusi lariat andalannya kepada si Jon Moxley, walaupun hal tersebut pun belum bisa mengantarkan Satoshi Kojima memenangkan pertandingan tersebut, karena pin yang dibawakan oleh Satoshi Kojima itu masih dipatahkan oleh Jon Moxley di hitungan kedua. Hal serupa pun terjadi kepada Jon Moxley, yang dimana Jon Moxley pun berhasil mendapatkan momen emas ya pada saat dia pun berhasil mengeksekusi submission move andalannya, yaitu The Bulldog kepada Satoshi Kojima gitu ya. Namun dengan tekad, dengan fighting spirit yang kuat begitu ya, Satoshi Kojima walaupun dalam keadaan kuncian yang cukup kuat yang diberikan oleh Jon Moxley, Satoshi Kojima ini pun bisa menyeret Jon Moxley dari tengah ring hingga ke pinggir ring, yang membuat Satoshi Kojima ini bisa melepaskan kuncian dari Jon Moxley ini pun via rope break. Dan pertandingan pun kembali lagi menjadi seimbang ya setelah hal tersebut terjadi gitu ya. Namun ada satu hal yang dimana pada akhirnya si Jon Moxley ini pun mendapatkan kesempatan untuk dia pun berhasil mengeksekusi finishing move-nya, yaitu Paradigm Shift, yang dimana mereka ini pun sempat terlibat dalam sekuensi roll up pin, yang dimana baik Satoshi dan juga Jon Moxley ini pun saling berbalas roll up pin. Namun pada akhirnya pun ada satu kesempatan dari roll up pin yang diberikan oleh Jon Moxley ini pun berakhir dengan Paradigm Shift yang diberikan oleh Jon Moxley kepada Satoshi Kojima, yang membuat dia pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut via pinfall. Namun pasca kemenangan Jon Moxley, dan pada saat Jon Moxley ini pun memberi penghormatan kepada Satoshi Kojima ya pasca kemenangan dirinya atas Satoshi Kojima, kita pun bisa melihat adanya sebuah kejutan yang terjadi, di mana kejutan tersebut itu kita pun bisa melihat kehadiran salah satu legenda New Japan Pro Wrestling lainnya, yaitu Minoru Suzuki, yang bisa gua bilang bahwa gaya bertarung antara Minoru Suzuki dan juga Jon Moxley itu pun cukup mirip gitu ya. Dan kita pun bisa melihat ya, setelah mereka ini pun saling bertatapan untuk beberapa saat, mereka pun tanpa mengeluarkan sepatah kata pun langsung bertukar serangan ya, seakan serangan-serangan yang mereka lakukan ini pun sebagai dialog antara mereka berdua gitu guys ya. Walaupun pada akhirnya pun ya Minoru Suzuki ini pun berhasil unggul atas Jon Moxley ya, setelah dia pun berhasil mengakhiri sekuensi serangannya kepada Jon Moxley dengan pile driver gitu guys ya. Dan setelah sesi itu pun berakhir gitu ya, kita pun mendapatkan pengumuman bahwa di episode AEW Dynamite minggu ini, Jon Moxley ini pun akan menghadapi Minoru Suzuki sebagai bagian homecoming atau pulang kampungnya Jon Moxley ke kampung halaman, yaitu di kota Cincinnati gitu guys ya. Di
sehingga kita pun tidak harus menunggu lama, tidak harus menunggu sampai ke pay-per-view berikutnya atau menunggu sampai ke event besar berikutnya untuk melihat Jon Moxley bisa menghadapi Minoru Suzuki di AEW gitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi ke pertandingan ketiga, yaitu ada pertandingan untuk memperebutkan gelar AEW Women World Championship, di mana Dr. Britt Baker ini pun harus mempertahankan gelarnya menghadapi Kris Statlander. Yang bisa dibilang untuk lawannya kali ini yaitu Kris Statlander itu memiliki rekor yang cukup impresif ya, di mana Kris Statlander ini pun sejak melakukan comebacknya ya di bulan Mei lalu, dia pun memiliki rekor tidak terkalahkan hingga dia pun bisa menantang Dr. Britt Baker di malam tersebut. Dan bahkan Kris Statlander pun sempat men-showcase sebagaimana kemampuan dia miliki ya di show Rampage Jumat lalu, di mana dia pun bisa menyingkirkan kedua rekan Dr. Britt Baker yaitu Jamie Hayter dan juga Riba secara bersamaan dalam pertandingan handicap match di hari Jumat yang lalu itu gitu. Dan di pertandingan kali ini pun Kris Statlander pun berhasil men-showcase kemampuan dia gitu ya, sebagaimana yang dia pertunjukkan selama ini, dan itu pun bisa dapat membuat si Dr. Britt Baker ini pun cukup kerepotan ya, terutama pada awal pertandingan pun berjalan gitu ya. Yang bisa disimpulkan bahwa Kris Statlander ini pun bisa mengendalikan awal pertandingan itu gitu guys ya. Bahkan Kris Statlander pun hampir saja memenangkan pertandingan tersebut pada saat Kris Statlander ini berhasil mengeksekusi salah satu serangan andalannya yaitu Big Bang Theory kepada Dr. Britt Baker. Namun pin yang dibawakan oleh Kris Statlander pun masih bisa dipatahkan dalam hitungan kedua. Tetapi pertandingan ini pun secara perlahan-lahan itu pun menjadi dikendalikan oleh Dr. Britt Baker, yang dimana awal mula hal tersebut pun terjadi pada saat situasi pertandingan ini pun berjalan di luar ring pertandingan, di mana Kris Statlander ini pun sedang merangkak untuk mencoba kembali masuk ke ring pertandingan. Namun kita pun bisa melihat ada Dr. Britt Baker yang loncat dari tangga ring, yang dimana dia pun langsung melanjutkan loncatannya tersebut untuk melakukan stomp kepada Kris Statlander, yang ini pun menjadi momen kunci bagi Dr. Britt Baker untuk memegang kendali pertandingan tersebut gitu guys ya. Dan pasca stomp yang diberikan oleh Dr. Britt Baker, kita pun bisa melihat Kris Statlander ini pun terkapar hingga ke hitungan ke-8 yang dilakukan oleh wasit untuk menghitung count out. Namun dengan bentakan yang diberikan atau dukungan semangat yang diberikan oleh Orange Cassidy yang menemani Kris Statlander di selama pertandingan tersebut, itu pun seakan si Kris Statlander pun mendapatkan angin kedua ya di pertandingan tersebut, dan dia pun berhasil kembali masuk ke ring pertandingan persis di hitungan ke-9. Dan sejak itu pun sebenarnya Kris Statlander pun sempat memberikan perlawanan yang cukup berarti ya. Salah satunya di mana Kris Statlander pun berhasil memberikan super suplex kepada Dr. Britt Baker. Namun setelah melakukan super suplex tersebut gitu ya, Kris Statlander ini pun mencoba untuk melakukan gerakan andalan lainnya, yaitu adalah di UFO ya dari top rope. Namun gerakan tersebut pun gagal karena Dr. Britt Baker itu bisa menghindari gerakan tersebut di detik-detik terakhir, yang membawa Dr. Britt Baker ini pun berhasil mendapatkan kesempatan untuk mengeksekusi finishing move gerakan andalan milik pacarnya yaitu Adam Cole, yang dimana gerakan tersebut itu adalah Panama Sunrise, yang kala itu disebut oleh Tony Schiavone itu sebagai Pittsburgh Sunrise ya, yang mereferensikan kota asal daripada Dr. Britt Baker itu sendiri. Dan setelah melakukan Pittsburgh Sunrise kepada Kris Statlander, Dr. Britt Baker pun mencoba mempin si Kris Statlander, namun masih bisa dipatahkan oleh Statlander di hitungan kedua gitu ya. Namun sejak itu kendali pertandingan pun semakin digenggam oleh Dr. Britt Baker, yang dimana dia pun mendapatkan kesempatan untuk mengeksekusi stomp untuk kali kedua di pertandingan tersebut, yang mengantarkan dia pun berhasil melakukan submission move andalannya yaitu lockjaw kepada Kris Statlander, yang membuat si Kris Statlander ini pun tidak sadarkan diri dan membuat Dr. Britt Baker ini pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut via submission, dan membuat dia pun berhasil mempertahankan gelarnya sebagai AEW Women World Championship gitu guys ya.
Dan kita pun berlanjut lagi ke pertandingan keempat, yaitu adalah pertandingan untuk memperebutkan gelar AEW World Tag Team Championship yang digelar dalam Steel Cage match, di mana sang juara bertahan itu pun yaitu The Young Bucks harus menghadapi penantangnya The Lucha Brothers, yang dimana kedua tim ini pun memiliki sejarah yang cukup panjang begitu ya. Dan selama berkarir di AEW, kedua tim ini pun sudah saling bertemu dalam berbagai kesempatan, dan bahkan di event yang sama, yaitu di event All Out di edisi 2019 tepatnya, mereka pun sudah pernah saling bertemu dan membuat salah satu pertandingan terbaik di tahun tersebut gitu ya, dimana keduanya di edisi 2019 lalu bertanding dalam format ladder match dengan kemenangan bagi Lucha Brothers gitu ya. Dan kali ini pun mereka pun harus saling bertani ya, karena takdir yang memutuskan gitu guys. Dan bisa gua bilang bahwa pertandingan kali ini pun kembali lagi gua bilang bahwa ini adalah pertandingan terbaik mereka, dan bisa dibilang ini merupakan pertandingan terbaik untuk event AEW All Out di malam tersebut gitu guys ya. Dan bagaimana kita pun bisa melihat baik tim The Young Bucks dan juga The Lucha Brothers memanfaatkan secara maksimal lingkungan steel cage yang menjadi stipulasi di pertandingan tersebut begitu guys. Dan kita pun bisa melihat bagaimana chant wrestling yang sangat amat memukau dibawakan oleh kedua tim tersebut begitu ya. Dan untuk bagaimana pertandingan itu berjalan, gua bisa bilang bahwa di setengah awal pertandingan itu ada dimiliki oleh The Young Bucks, bagaimana mereka ini pun berhasil memberikan kerjasama yang apik yang bisa membuat The Lucha Brothers ini pun terpojokan, terutama Penta El Zero, yang membuat Rey Fenix ini pun harus menghadapi The Young Bucks seorang diri di beberapa kesempatan gitu guys ya. Dan ada satu momen yang dimana gua kira The Young Bucks ini pun bakal memenangkan pertandingan tersebut gitu ya. Di momen dimana mereka itu pun bisa melumpuhkan The Lucha Brothers untuk sesaat, dan lalu The Young Bucks ini pun meminta stooges-nya yaitu Brandon Cutler untuk melemparkan sebuah tas ya ke dalam ring gitu, yang ternyata tas tersebut pun berisikan sebuah sepatu Jordan 1 yang sudah ditempelkan begitu banyaknya paku payung di bagian solnya, yang dimana sepatu Jordan tersebut pun digunakan oleh The Young Bucks ya, atau The Matt Jackson ya, untuk melukai daripada The Lucha Brothers itu sendiri. Dan setelah mereka itu berhasil melukainya, mereka pun merasa kurang cukup untuk memberikan penderitaan kepada Lucha Brothers, yang dimana mereka pun sempat memberikan sebuah gambaran penghinaan ya kepada Lucha Brothers, dengan mereka ini pun mencoba untuk merusak topeng yang digunakan oleh Penta El Zero dan juga Rey Fenix, yang seperti yang kita ketahui bahwa topeng yang digunakan oleh seorang luchador itu merupakan sifatnya sakral gitu guys ya. Dan setelah hal yang memalukan dilakukan oleh The Young Bucks kepada Lucha Brothers, kita pun bisa melihat usaha The Young Bucks untuk memenangkan pertandingan tersebut ya, yang menjadi momen gua kira bahwa The Young Bucks ini pun berhasil mempertahankan gelarnya pada saat itu. Pada saat The Young Bucks ini pun mengeksekusi BTE Trigger kepada Penta El Zero. Dan pada kala itu ya, pada saat Matt Jackson memimpin Penta El Zero pasca BTE Trigger, kita pun bisa melihat Rey Fenix, rekan dari Penta El Zero ini pun seakan mendapatkan nyawa kedua di pertandingan tersebut. Seakan dia pun mendapatkan semangat tambahan, seakan dia pun mendapatkan energi tambahan di tengah pertandingan tersebut, yang dimana dia pun langsung bangkit dan mematahkan pin yang dilakukan oleh Matt Jackson dalam hitungan near fall, yang mengantarkan si Rey Fenix pun melakukan hot chain wrestling ya kepada Matt Jackson dan juga Nick Jackson secara bersamaan gitu guys, yang gua rasa itu adalah salah satu sekuensi yang terbaik yang diperlihatkan di pertandingan tersebut gitu guys ya. Dan sejak saat itu seakan bagaimana si Lucha Brothers ini pun berhasil memegang kendali pertandingan tersebut, dan bahkan mereka pun mendapatkan beberapa momen-momen kunci untuk memenangkan pertandingan tersebut, di mana momen pertama mereka dapatkan itu pada kala The Lucha Brothers itu pun berhasil melakukan double tag team finishing ya kepada Matt Jackson, yang dimana finishing move itu adalah kombinasi pile driver dan juga stomp yang dilakukan oleh Rey Fenix.
Namun ternyata pin yang dilakukan oleh Matt Jackson ini pun masih bisa dipatahkan dalam hitungan kedua. Nah, hal tersebut pun tidak membuat si The Lucha Brothers ini pun patah arang, dan mereka ini pun mencoba untuk melakukan double team finishing move-nya itu ke next level. Yang dimana kali ini mereka lakukan ini kepada Nick Jackson ya. Namun kali ini Rey Fenix tidak melakukan stomp-nya dari top turnbuckle, melainkan mereka ini melakukannya dari puncak steel cage itu sendiri. Namun sesaat si Rey Fenix akan mengeksekusi stomp-nya, kita pun bisa melihat Matt Jackson yang langsung bangkit dan mencegah ancang-ancang yang dilakukan oleh Pentagon Zero itu ya dengan super kick. Namun hal tersebut pun tidak mengurungkan niatan serangan yang dilakukan oleh Rey Fenix dari puncak steel cage, yang pada akhirnya pun Rey Fenix pun tetap melangsungkan serangannya ya dengan crossbody kepada ketiga kompetitor yang berada di tengah ring, yang dimana itu pun menjadi jalan bagi The Lucha Brothers itu pun bisa memenangkan pertandingan tersebut, dimana mereka pun langsung tancap gas untuk melakukan double team finishing move-nya untuk kali kedua, yang kali ini dilakukan kepada Nick Jackson, dan kali ini pun mereka berhasil mengeksekusinya dan membawa Pentagon Zero ini pun berhasil mempin Nick Jackson 1, 2, 3, dan Lucha Brothers pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut dan menjadi juara baru untuk gelar AEW World Tag Team Championship, guys. Yang bisa gua bilang ini merupakan kemenangan yang ditunggu-tunggu oleh para fans ya, karena di berbagai kesempatan Lucha Brothers ini pun mendapatkan satu langkah lagi memenangkan title, namun mereka ini pun selalu gagal. Namun akhirnya di event All Out kemarin mereka pun berhasil untuk memenangkan sebuah title untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung di AEW gitu guys ya. Dan ini pun mematahkan rekor daripada The Young Bucks, yang dimana mereka ini pun mencoba untuk mempertahankan gelar AEW World Tag Team Championship dalam 10 kali beruntun, namun mereka pun harus gagal di kesempatan kali ini gitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi ke pertandingan selanjutnya, yaitu adalah pertandingan Women Casino Battle Royale, di mana Battle Royale kali ini pun diikuti sebanyak 21 penggulat wanita, dan di mana ke-21 anggota ini pun ke-21 penggulat ini pun dibagi menjadi 5 kelompok berdasarkan lambang yang berada di kartu remi, yaitu ada kelompok dari Diamond, lalu ada Keriting, Hati, dan juga Scope, dan satu kelompok lainnya itu adalah Joker, yang dimana Joker ini pun diisi seorang penggulat yang biasanya masih dirahasiakan namanya, yang dimana tentunya pertandingan pun dimulai dengan hadirnya kelompok yang dari Diamond, lalu diikuti Keriting dan juga Hati, dan yang akhirnya itu adalah Scope gitu ya, yang dimana dari keempat grup tersebut pun kita bisa melihat ada nama-nama yang cukup mendominasi, yang dimana nama yang paling menonjol itu adalah Nyla Rose, yang dimana dia hadir di Battle Royale kali ini pun sejak awal pertandingan karena dia tergabung dari kelompok Diamond, dan gua bisa bilang bahwa Nyla Rose adalah penggulat yang mengeliminasi lawannya paling banyak ya dibandingkan lawan-lawannya, dan Nyla Rose pun berhasil menyingkirkan lawan-lawannya yang memiliki chance yang cukup besar untuk memenangkan pertandingan tersebut ya, Battle Royale tersebut, seperti Big Swole, lalu ada Jade Cargill, dan bahkan mantan pemegang gelar AEW World Women's Championship itu sendiri, yaitu Hikaru Shida. Dan kita pun bisa melihat ada penggulat lainnya yang cukup menonjol, yaitu adalah Thunder Rosa ya, dimana Thunder Rosa pun juga berhasil menyingkirkan lawan-lawannya yang cukup mumpuni ya, seperti ada Diamante, lalu juga ada seperti nama Jamie Hayter ya, yang cukup menjanjikan juga ya performanya di Battle Royale tersebut gitu guys ya. Dan ada satu saat dimana akhirnya kita pun bisa melihat ya siapa yang mengisi posisi daripada kartu Joker itu sendiri, yang dimana sebelum kartu Joker itu pun di reveal gitu ya, kita pun bisa melihat para fans yang hadir di No Arena tersebut pun menyoraki nama Ruby Soho, karena seperti yang kita ketahui bahwa Ruby Soho atau sebelumnya kita kenal sebagai Ruby Riott ya di WWE ini pun sudah santer dikabarkan akan bergabung
dengan AEW sejak bulan lalu. Dan ternyata jawaban tersebut pun terjawab dan memanglah Ruby Soho yang mengisi kartu Joker tersebut, yang dimana dia pun langsung mentancap gas sejak dia pun berpartisipasi di Casino Battle Royale tersebut. Dan dia pun bahkan sempat menjalin aliansi sesaat ya dengan Thunder Rosa untuk menyingkirkan beberapa lawan yang cukup kuat ya di pertandingan tersebut gitu ya. Yang hal tersebut pun mengantarkan kita pun menyisakan 3 petarung terakhir untuk di Battle Royale kali ini, yaitu ada Nyla Rose, Thunder Rosa, dan tentunya Ruby Soho ya. Dan aliansi Ruby Soho dan juga Thunder Rosa ini pun kembali terjalin dalam usaha mereka menyingkirkan Nyla Rose, dan hal tersebut pun terbukti efektif yang membuat 2 lawan tersisa yaitu adalah Thunder Rosa dan juga Ruby Soho. Dan pada momen tersebut kita pun bisa melihat kedua petarung itu pun saling bertukar serangan, yang dimana pertukaran serangan itu pun terjadi di sisi luar ring gitu, yang dimana satu serangan terjadi maka yang membuat kesalahan tersebut pun akan tereliminasi, yang dimana hal tersebut pun terjadi kepada Thunder Rosa dan membuat Ruby Soho ini pun berhasil memenangkan Casino Battle Royale dalam debutnya di AEW. Dan dengan memenangkan Casino Battle Royale tersebut, Ruby Soho pun berhak mendapatkan posisi number 1 contender untuk memperebutkan gelar AEW World Women's Championship. Dan kita pun bisa melihat reaksi tidak percaya yang ditunjukkan oleh Thunder Rosa setelah dia berhasil dieliminasi oleh Ruby Soho dalam Battle Royale tersebut gitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi, ini ada The Final Fight yang dibawakan oleh Chris Jericho dan juga MJF ya, yang dimana dalam Final Fight kali ini pun ada stipulasi khusus yang diperlakukan untuk di pertandingan tersebut, yang dimana apabila Chris Jericho ini pun kembali kalah atas MJF, maka dia pun tidak boleh bertanding lagi di AEW, karena seperti yang kita ketahui bahwa MJF ini pun sudah memenangkan 3 pertandingan selama mereka berhadapan di AEW dalam 3 kesempatan ya. Dan ini pun menjadi kesempatan terakhir bagi Chris Jericho untuk menutup mulut dan untuk membungkam kesombongan dari MJF kepada dirinya gitu guys ya. Dan dalam pertandingan ini pun ya kita pun bisa melihat bagaimana MJF ini pun sudah mencemooh dan juga udah mengejek si Chris Jericho sejak awal pertandingan tersebut, di mana dia pun melakukan entrance-nya dengan melakukan countdown alanya Chris Jericho. Dan kita pun bisa melihat bagaimana sepanjang pertandingan ini pun si Chris Jericho ini pun mencemooh atau melecehkan si Chris Jericho dengan melakukan beberapa gestur yang sifatnya emang mengejek gitulah ya. Namun hal tersebut pun bisa dipatahkan oleh si Chris Jericho, yang dimana ada satu momen pada saat MJF ini pun mencoba untuk melakukan moonsault ya kepada Chris Jericho yang berada di luar ring pertandingan. Namun ternyata moonsault tersebut pun masih bisa ditangkap atau diantisipasi oleh Chris Jericho, yang dimana dia pun mengkonversikan moonsault dari MJF itu pun menjadi sebuah powerbomb, yang dimana powerbomb tersebut membantingkan MJF ke salah satu sudut dari ring pertandingan, yang membuat pinggang daripada MJF ini pun cedera hingga akhir pertandingan ini pun berjalan gitu guys ya. Dan sejak momen kunci tersebut gitu ya, kita pun bisa melihat bagaimana MJF ini pun tidak bisa melanjutkan pertandingan dengan 100%, yang membuat si MJF ini pun memanggil rekannya, yaitu adalah Wardlow, untuk memasuki area pertandingan guna membantu dia. Namun hal tersebut bisa dicegah oleh rekan daripada Chris Jericho, yaitu Jack Hager. Namun hal tersebut pun cukup bagi MJF untuk mengalihkan perhatian daripada wasit, yang dimana kesempatan tersebut pun dimanfaatkan oleh MJF untuk menggunakan baseball bat miliknya Chris Jericho untuk dia gunakan untuk memukul wajah dari Chris Jericho, yang dimana serangan tersebut pun dia lanjutkan dengan serangan andalan miliknya Chris Jericho, yaitu Judas Effect ya. Dan pada saat perhatian wasit ini pun kembali ke pertandingan, kita pun bisa melihat si MJF ini pun langsung mencoba untuk mempin Chris Jericho. Namun ternyata ya hal yang mengejutkan terjadi, di mana Chris Jericho pun bisa mematahkan pin dari MJF dalam near fall gitu guys ya. Dan kita pun bisa melihat bagaimana sebetapa si Chris Jericho ini pun bertekadnya untuk
membungkam si MJF ini gitu ya. Di mana kita pun bisa melihat di momen pada saat MJF ini pun berhasil mengeksekusi salah satu submission move andalannya, yaitu Fujiwara Armbar ya, ke salah satu lengan Chris Jericho yang sedang mengalami cedera gitu ya. Dan dengan sangat amat kesakitannya si Chris Jericho ini pun menahan submission move dari MJF, yang dimana pada akhirnya pun dia berhasil lolos dari submission move tersebut dengan dia melakukan roll up-in kepada MJF gitu guys ya. Yang dimana hal tersebut pun mengantarkan si Chris Jericho ini pun berhasil mengeksekusi submission move andalannya, yaitu adalah Wall of Jericho kepada MJF gitu ya. Namun hal tersebut pun tidak lantas membuat si MJF ini langsung menyerah gitu ya. Bahkan kita pun sempat melihat MJF ini pun hampir saja berhasil melakukan rope break ya, dengan jarak lengannya dengan tali ring itu hanya sejengkal saja gitu guys ya. Namun dengan tekad yang cukup kuat yang dimiliki oleh Chris Jericho pun pada akhirnya berhasil menarik MJF itu ke tengah ring pertandingan, yang membuat MJF pada akhirnya pun menyerah di pertandingan tersebut, dan Chris Jericho pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut via submission, yang membuat Chris Jericho pun masih bisa melanjutkan karirnya sebagai penggulat di AEW. Dan kita pun bisa melihat rekan-rekan Chris Jericho dari The Inner Circle ini pun hadir ke arena pertandingan untuk merayakan kemenangan dari Chris Jericho atas MJF gitu guys. Dan kita pun berlanjut lagi, nih ada pertandingan yang kita tunggu-tunggu selama 7 tahun terakhir, yaitu adalah pertandingan CM Punk menghadapi Darby Allin. Ya, bisa gua bilang ini merupakan pertandingan yang paling ditunggu oleh para fans, terutama para fans yang hadir di Now Arena tersebut ya, yang dimana tempat pelaksanaan daripada All Out kali ini di kota kelahiran daripada CM Punk itu sendiri, yaitu adalah kota Chicago. Dan lawan CM Punk kali ini yaitu adalah Darby Allin, itu merupakan salah satu penggulat muda yang cukup menjanjikan dan juga salah satu bintang yang paling populer untuk di AEW saat ini gitu guys ya. Dan bisa gua bilang ya bahwa gaya bertanding CM Punk kali ini pun bisa dibilang cukup berbeda, atau bisa dibilang sangat berbeda dengan gaya dia bertanding pada saat dia masih di WWE ya. Dan gua rasa untuk di pertandingan kali ini, gua rasa gaya bertanding CM Punk ini pun lebih teknikal dibandingkan sebelum-sebelumnya, apabila sebelum-sebelumnya dia cukup mengandalkan strike, pukulan dan juga tendangan gitu ya dalam dia bertanding. Namun kali ini pun kita bisa melihat bagaimana CM Punk ini mengandalkan kuncian-kuncian ya, atau teknikal ya, sebagaimana dia pertunjukan di sepertiga awal pertandingan kali ini, yang dia pertunjukan CM Punk melalui rentetan chain wrestling, yang dimana hal tersebut pun cukup efektif dan berhasil mengantarkan CM Punk untuk mengeksekusi finishing move andalan, yaitu GTS untuk pertama kalinya di pertandingan tersebut ya kepada Darby Allin. Namun pasca GTS ini berhasil dieksekusi, CM Punk ini pun tidak berhasil mempin si Darby Allin, karena dari serangan tersebut Darby Allin pun terpental keluar ring pertandingan. Dan melihat hal tersebut, CM Punk pun memilih untuk menunggu Darby Allin untuk memasuki ke dalam ring pertandingan, atau dia memilih untuk memenangkan pertandingan tersebut via count out gitu ya. Namun ternyata Darby Allin pun berhasil kembali masuk ke arena pertandingan dalam hitungan ke-8 gitu ya, yang dimana ini pun menjadi momen daripada Darby Allin untuk memberikan perlawanan kepada CM Punk, yang dimana dia pun memberikan perlawanan yang cukup mengejutkan ya untuk CM Punk terima, ya, yang dimana dia pun memberikan topa suicida kepada CM Punk, yang dilanjutkan dengan dengan coffin splash ya kepada CM Punk yang berada di luar ring pertandingan. Dan pasca serangan-serangan tersebut, seakan memang pertandingan pun sudah dimiliki atau dipegang oleh Darby Allin ya, karena kita pun bisa melihat bagaimana Darby Allin pun mendapatkan kesempatan emas untuk mengeksekusi finishing move andalannya, itu adalah coffin drop ya. Dan bahkan kita pun bisa melihat bagaimana Darby Allin pun cukup yakin untuk mengeksekusi gerakan tersebut, dengan dia pun melakukan gestur go to sleep miliknya si CM Punk gitu ya. Namun ternyata coffin drop yang dilakukan oleh
Darby Allin pun tidak tepat sasaran karena sesaat sebelum Darby Allin pun berhasil mendarat, kita pun bisa melihat si Empang ini pun berhasil membangkitkan dirinya dan lolos dari serangan tersebut gitu guys ya. Dan hal tersebut pun bisa membuat si Empang ini pun berhasil mengembalikan keadaan, dan pada akhirnya dia pun berhasil mengeksekusi GTS untuk kali keduanya di pertandingan tersebut, yang dimana GTS kali ini pun berhasil mengantarkan dia memenangkan pertandingan tersebut via pinfall. Dan kita pun bisa melihat ya, pasca kemenangan si Empang atas Darby Allin, kita pun melihat ada Sting yang memasuki arena pertandingan. Yang kita kenal Sting ini sejak dia melakukan debutnya di AEW, dia merupakan mentor bagi Darby Allin itu sendiri. Dan maksud Sting menghampiri si Empang ini adalah memberikan penghormatan ya kepada si Empang atas kemenangannya dari Darby Allin. Dan hal serupa pun dilakukan oleh si Empang kepada Darby Allin, yang dimana dia pun memberikan penghormatan kepada Darby Allin dengan berjabat tangan gitu guys ya. Dan setelah pertandingan pun kita pun disuguhkan dengan pertandingan single match ya, antara Paul White menghadapi QT Marshall yang ditemani oleh para rekannya dari The Factory, yaitu ada Nick Comoroto dan juga Aaron Solo. Yang dimana seperti yang gue sebutkan di video preview dari All Out itu sendiri, bahwa pertandingan Paul White menghadapi QT Marshall itu adalah power showcase untuk Paul White itu sendiri ya, atau yang kita kenal sebagai Big Show pada saat dia masih di WWE gitu guys ya. Yang dimana Paul White ini pun memberikan power showcase tidak hanya kepada QT Marshall, namun dia juga memberikan kepada para rekan QT Marshall, yaitu Nick Comoroto dan juga Aaron Solo, yang dimana dia awali dengan serangkaian chop ya yang dilayangkan ke dada daripada QT Marshall ya, dengan tipikal miliknya Big Show gitu. Lalu kita pun bisa melihat adanya KO punch yang dilayangkan oleh Paul White kepada Aaron Solo. Lalu juga ada Spears yang dilayangkan kepada Nick Comoroto, dan pertandingan ini pun ditutup dengan Paul White yang berhasil menangkap QT Marshall pada saat dia mencoba untuk melakukan serangan dari top turnbuckle yang dikonversikan menjadi choke slam dari Paul White dan memenangkan pertandingan tersebut via pinfall gitu guys ya. Dan itu pun mengantarkan kemenangan bagi Paul White di pertandingan perdananya di AEW gitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi, ini ada pertandingan yang ditunggu-tunggu lainnya, yaitu adalah pertandingan untuk memperebutkan gelar AEW World Championship antara Kenny Omega sebagai juara bertahan menghadapi Christian Cage ya. Dan di awal perseteruan antar keduanya, sebenarnya Christian Cage ini pun berhasil merebut kemenangan dari Kenny Omega dan berhasil merebut satu title yang dimiliki oleh Kenny Omega, yaitu Impact World Champion di episode Rampage perdananya, yaitu di tanggal 13 Agustus yang lalu gitu guys ya. Dan di pertandingan kali ini pun Christian Cage ini pun mencoba kembali mengulang kesuksesannya di episode perdana daripada Rampage gitu ya. Dan selain itu pun kita pun bisa melihat adanya konflik yang bersifat personal ya antara Don Callis dan juga Christian Cage, dengan adanya sebuah flashback ya pada saat Christian Cage ini meniti karirnya sebagai penggulat profesional 20 tahun yang lalu gitu ya. Yang dimana dia pun sempat bergabung dalam suatu promotion yang dipimpin oleh Don Callis. Namun pada saat itu Don Callis pun tidak memilih Christian Cage, melainkan memilih Kenny Omega sebagai salah satu prospek selanjutnya gitu guys. Yang bisa dibilang ya pertandingan ini pun cukup ngegas ya sejak awal pertandingan ini dimulai ya, dimana kita pun bisa melihat adanya pertukaran serangan yang dengan tempo yang cukup tinggi yang dibawakan oleh kedua penggulat kali ini. Dan kita pun bisa melihat adanya usaha-usaha yang cukup bold ya dilakukan oleh Christian Cage, yang dimana dia pun mencoba untuk mengeksekusi kill switch kepada Kenny Omega. Namun Kenny Omega ini bisa lolos, dan hal serupa pun terjadi kepada Kenny Omega pada saat Kenny Omega ini mencoba untuk melakukan V-trigger kepada Christian Cage gitu guys ya. Yang dimana pertandingan ini pun pada akhirnya pun sempat dikendalikan oleh Christian Cage ya, yang dimana dia pun berhasil mengeksekusi kill switch untuk pertama kalinya ya, dan juga satu-satunya di pertandingan tersebut. Namun ternyata kill switch tersebut pun belum cukup mengantarkan dia memenangkan pertandingan tersebut, karena Kenny Omega ini pun masih bisa mematahkan pin dari Christian Cage ini dalam hitungan kedua gitu guys ya. Namun hal tersebut pun masih dibilang walaupun pertandingan pun menjadi lebih seimbang ya sejak Kenny Omega mematahkan pin dari Christian Cage. Namun lagi-lagi kesempatan emas pun datang kepada
Christian Cage ya, karena dia pun berhasil mematahkan usaha daripada Kenny Omega dalam mengeksekusi One Wing Angel-nya ya berkali-kali. Dan ada satu kesempatan di mana Christian Cage ini pun pada akhirnya berhasil mengeksekusi Spears ya kepada Kenny Omega. Namun lagi-lagi usaha daripada Christian Cage ini pun belum cukup mengantarkan dia sebagai juara baru untuk gelar AEW World Champion, yang dimana pin kali ini yang dia lakukan kepada Kenny Omega ini pun harus dipatahkan dalam hitungan near fall guys, near fall. Dan pada akhirnya ya pertandingan ini pun berhasil dimenangkan oleh Kenny Omega. Setelah Kenny Omega ini pun berhasil mengeksekusi serangkaian V-Trigger dan mengakhiri pertandingan ini pun dengan melakukan gerakan andalannya yaitu One Wing Angel, yang dimana kali ini dia lakukan dari top turnbuckle. Dan hal tersebut pun mengantarkan Kenny Omega ini pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut guys, dan berhasil mempertahankan gelarnya sebagai AEW World Champion. Dan pasca kemenangan dia atas Christian Cage gitu ya, kita pun bisa melihat rekan Kenny Omega dari The Elite itu pun memasuki arena pertandingan gitu ya untuk menghajar Christian Cage gitu ya. Namun tidak lama berselang kita pun bisa melihat adanya Jurassic Express yang memasuki arena pertandingan guna menolong Christian Cage. Namun usaha mereka lakukan ini pun tidak berbuah manis ya, karena mereka pun berhasil menjadi bulan-bulanan dari The Elite juga gitu guys ya. Dan setelah melihat hal tersebut gitu ya, setelah The Elite ini pun berhasil mengatasi Christian Cage dan juga The Jurassic Express, Kenny Omega ini pun melakukan sebuah promo yang dimana dia pun mengatakan bahwa atas kemenangan dirinya atas Christian Cage di malam tersebut, dia pun mengatakan sudah tidak ada orang lain yang bisa mengalahkan dirinya dan merebut gelar AEW World Champion dari tangannya, karena orang yang bisa merebut gelar tersebut dari tangannya itu bisa dibilang orang itu sudah tidak ada di sini, ataupun orang itu sudah pensiun, atau bisa dibilang orang itu sudah meninggal. Namun setelah si Kenny Omega mengatakan hal tersebut, dalam sesaat lampu di stadion tersebut langsung mati, sehingga arena pun dalam sekejap gelap gulita. Dan tidak lama berselang kita pun bisa mendengar dan melihat Cole hadir di AEW, yang dimana dia baru saja menyandang status free agent di tanggal 27 Agustus yang lalu, setelah dia pun memutuskan tidak memperpanjang kontraknya bersama WWE gitu ya. Dan kini kita pun bisa melihat Adam Cole is all elite baby. Dan kita pun bisa melihat The Elite ini ya, terutama The Young Bucks dan juga Kenny Omega ini pun terkejut dengan kehadiran Adam Cole di malam tersebut. Karena seperti yang kita ketahui, dan bagi kalian yang memang mengikuti web series dari The Young Bucks yaitu Being the Elite, bahwa Adam Cole sesaat dia mau bergabung dengan WWE dan juga atau NXT gitu ya, karakter Adam Cole di Being the Elite ya atau BT ini pun sudah dimatikan ya, dengan The Young Bucks dan juga Kenny Omega ini pun meracuni dia gitu guys ya. Dan ternyata akhirnya The Elite ini pun terkejut melihat adanya sesosok hantu kayaknya yang menghampiri mereka gitu ya, dan mereka pun sempat tatap-tatapan dan bertukar kata-kata yang mungkin menyinggung pada saat bagaimana The Elite menyingkirkan Adam Cole ya pada saat itu. Namun kita pun bisa melihat pada saat itu pun Jungle Boy ini pun mencoba bangkit untuk menolong Christian Cage. Dan hal yang mengejutkan pun terjadi, yang dimana Adam Cole malah mensuper kick Jungle Boy. Dan itu pun mengundang reaksi daripada The Elite yang menyambut Adam Cole dengan berpelukan gitu guys, dan merayakan gerak dengan gestur khas mereka The Young Bucks dan juga The Adam Cole. Dan itu pun kembali lagi membawa Kenny Omega pun melakukan promo lagi, yang dimana dalam promonya pun dia pun membuktikan bahwa sudah tidak ada lagi yang bisa mengalahkan The Elite, dan dia pun ingin menutup show-nya dengan tagline andalannya, yaitu adalah goodbye and good night. Namun sebelum dia berhasil menyelesaikan tagline-nya, kita pun mendengar musik entrance miliknya Bryan Danielson, atau yang kita kenal sebagai Daniel Bryan di WWE, ini pun akhirnya melakukan debutnya guys di AEW, yang dimana dia pun menghampiri ke arena pertandingan tersebut guna menolong Jurassic Express dan juga Christian Cage.
yang dimana hal tersebut bisa menyingkirkan The Elite ya, atau mengusir The Elite keluar area pertandingan. Dan Daniel Bryan pun sempat memberikan running knee ya kepada Nick Jackson dalam debutnya di AEW gitu guys. Dan itu pun dan debut daripada Adam Cole dan juga Daniel Bryan pun mengakhiri show daripada AEW All Out kali ini, yang gua rasa ini merupakan malam terbaik bagi para fans dunia pro wrestling kali ini, yang gua rasa ini pun menjadi pertanda bahwa pro wrestling ini pun bisa menjadi lebih baik, dan pro wrestling ini pun tidak hanya terpaku kepada WWE itu saja gitu guys ya. Yang gua rasa ini pun menjadi statement kepada AEW bahwa pro wrestling itu tidak hanya WWE, masih banyak promotion lainnya yang bisa menyuguhkan pro wrestling seutuhnya, sejatinya, sebenarnya gitu guys ya. Yang gua rasa memang arahan daripada WWE saat ini memang menonjolkan entertainmentnya, bukanlah pro wrestlingnya, bukanlah sportnya gitu guys. Dan ada satu hal yang ingin gua tanyakan untuk AEW saat ini, itu apa selanjutnya apa akan dilakukan oleh AEW gitu guys. Karena apabila kita melihat dengan roster segitu banyaknya, sevarian yang mereka miliki, apa yang bisa mereka lakukan di masa yang akan datang, itu saja sih. Dan itu pun mengakhiri review gua ya mengenai AEW All Out kali ini. Dan bagi kalian yang menyukai video kali ini, silahkan klik tombol like gitu ya. Dan memang bagi kalian yang mencari update-update terbaru seputar dunia pro wrestling, bisa subscribe di channel Mr. Villain 88 ini, karena gue akan memberikan update tidak hanya dari AEW namun juga dari WWE, New Japan Pro Wrestling, Ring of Honor, dan promotion lainnya. Dan akhir kata, gue Reza sebagai host kalian izin pamit ya guys ya, bye bye.